Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki masa Advent. Di masa Advent ini, kita bersama-sama menghayati masa penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kita peringati dalam peristiwa Natal, namun juga kita menantikan kedatangannya kembali untuk menyempurnakan segala sesuatu. Dan itulah yang menjadi pengharapan Kristiani kita. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam sapaan rohani ini, saya mau mengajak saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri, yang di dalamnya mungkin kami jumpai pergumulan baru, tapi kami percaya juga bahwa ada kekuatan baru dari Tuhan. Kekuatan yang kami percaya kami terima lewat sapaan-sapaan Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan juga lewat pembacaan dan perenungan Alkitab yang merupakan penuntun hidup kami. Kami percaya Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu, Engkau menuntun kami, dan Engkau menunjukkan kehendak-Mu bagi kami. Maka nyatakanlah pada kami semua ya Allah, karena kami sungguh rindu Engkau sapa. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagi kita semua dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 20. Saya akan membacakan Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 20. Demikian. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut, dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu seolah-olah ditunggang balikkan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap,
Aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. So sekalian, beberapa waktu belakangan ini kita mendengar bahwa ada pejabat yang tertangkap oleh karena kasus korupsi. Dan berita ini menambah daftar panjang dari kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam ranah pemerintahan kita, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dan kalau kita perhatikan kasus-kasus yang sebelum-sebelumnya, saudara akan menjumpai juga bahwa ada juga kasus-kasus korupsi dan cukup marak rupanya kasus-kasus korupsi yang terjadi juga bahkan dalam konteks keagamaan, dalam bidang-bidang keagamaan atau oleh orang-orang yang mengaku atau yang menunjukkan kehidupan keagamaan yang saleh. Dan ini sering menimbulkan pertanyaan dalam benak banyak orang. Kok bisa ya orang yang sedemikian saleh, orang yang citranya menunjukkan citra saleh keagamaannya, tetapi kok bisa melakukan perbuatan yang demikian ya? So sekalian, pada tahun 2017, Lembaga Survei Indonesia pernah membuat suatu survei tentang kehidupan keagamaan dan kaitannya dengan kasus korupsi di Indonesia. Hasilnya menarik. Temuan dari survei itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kesalehan keagamaan atau hidup keagamaan seseorang dengan perilaku korupsi yang dilakukannya. Maksudnya begini, seseorang di satu sisi bisa mempraktikkan kehidupan keagamaan dengan segala peraturan, dengan segala tata-tata keagamaan yang ada. Namun di sisi yang lain, bersama dengan itu, seseorang bisa tetap melakukan perbuatan korupsinya, perilaku korupsinya. Inilah yang dimaksud oleh survei itu bahwa tidak ada hubungan ternyata antara kehidupan keagamaan seseorang dengan perilaku korupsi yang dilakukan oleh seseorang. Apa kemudian masalah yang kita bisa jumpai lewat pemberitaan-pemberitaan ini dan contoh-contoh kasus ini? Kita melihat, saudara sekalian, bahwa persoalannya adalah banyak orang beragama hanya memahami kehidupan keagamaannya dan membatasi kehidupan keagamaannya pada tempat-tempat ibadah dan waktu-waktu ibadah. Orang beragama tanpa sadar kerap memisahkan kehidupan keagamaan dengan kehidupan keseharian. Sehingga apa yang mereka hayati dalam kehidupan keagamaan seringkali tidak mewujud dalam perilaku di hidup keseharian. Itulah yang kita jumpai dalam bacaan yang tadi kita perhatikan bersama. Dikatakan dan diceritakan di sana bahwa Tuhan muak
dengan segala praktik-praktik hidup keagamaan bangsa Israel kala itu. Mengapa? Karena sekalipun mereka dengan rajin dan salehnya mempersembahkan korban, namun kehidupan keseharian mereka jauh dari penghayatan dan pemaknaan akan hidup keagamaan mereka. Kejahatan terus mereka lakukan, ketidakadilan terus mereka lestarikan, sehingga Tuhan muak ada ketidakselarasan dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan tips bagaimana kita menjalankan hidup ini. Dikatakan di ayat 16 dan ayat 17, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Tuhan mau menunjukkan melalui firman-Nya, kehidupan keagamaan kita seharusnya seiring sejalan dan selaras dengan kehidupan keseharian kita. Ketika ada ketidakselarasan, maka ada permasalahan di sana. Jika kita menemukan ketidakselarasan itu, maka masa Advent ini menjadi masa yang sangat baik bagi kita untuk mendandani diri kita. Sehingga penantian kita akan kedatangan Kristus, yaitu masa Advent ini, kita hayati, kita isi dengan memeriksa diri kita. Mari berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, kalau kami boleh disapa oleh firman-Mu hari ini. Di penghayatan masa Advent ini kami belajar bagaimana kami mengisi penantian kami akan kedatangan-Mu kembali. Dengan kami memeriksa diri kami, apakah kehidupan keagamaan kami selama ini telah kami praktekkan dalam hidup keseharian. Dan jika terjadi ketidakselarasan, kiranya Roh-Mu yang menolong kami untuk peka pada persoalan ini. Sehingga kami boleh mendandani diri kami, sembari kami menantikan kedatangan-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, yang kami nantikan kedatangannya kembali, dan di dalam Roh Kudus yang menopang kami setiap hari, kami naikkan doa ini. Amin. Selamat menghayati masa Advent.